Oke, selamat siang, Miss Triang Anggreni dan kawan-kawan yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas manajemen retail pertemuan 8 sampai 14. Ya, dimulai dari layanan pelanggan. Layanan pelanggan itu adalah kegiatan atau program yang dilakukan seorang peritel untuk membuat pengalaman belanja dari si pelanggan ini menjadi lebih bermanfaat dan meningkatkan nilai yang seharusnya diterima oleh pelanggan tersebut. Nah, ada beberapa layanan yang ditawarkan oleh peritel. Contohnya itu ada penerimaan segala jenis pembayaran kartu kredit, adanya ATM untuk menarik uang bila tidak membawa cash, adanya tempat penitipan anak sehingga orang tua yang membawa anak tidak perlu pusing. Kemudian ada juga ruang ruang ganti pakaian, ada asuransi perbaikan, toilet, dan sebagainya. Nah, pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan oleh peritel itu ada layanan personal atau layanan yang layanan yang mengharuskan penyedia layanan itu menyesuaikan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan tiap individu. Contohnya ada drive-thru di McDonald untuk orang-orang yang malas turun dari mobilnya atau sedang terburu-buru. Kemudian ada juga layanan terstandarisasi atau layanan yang didasarkan pada pembangunan seperangkat aturan atau prosedur untuk menyediakan layanan kualitas tinggi dan memastikan implementasinya itu secara konsisten oleh pelayanan. Contohnya Carrefour. Lanjut ada beberapa nilai yang terdapat di kualitas servis yang bisa menjadi patokan si pembeli untuk datang lagi atau tidak. Ada satu kehandalan atau kemampuan penyedia layanan memberikan layanan sesuai yang dijanjikan. Maksudnya itu waktu penyediaannya itu tepatlah. Kemudian kemampuan menangani masalah dari pelayanan itu dilakukan dengan benar dan masih banyak lagi. Kemudian ada responsivitas atau keharusan si penyedia penyedia layanan untuk memberi pelanggan kapan layanan dapat dilaksanakan, ada kesediaan untuk merespon permintaan, serta kesiapan membantu pelanggan apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti oleh si pelanggan. Kemudian ada jaminan atau hal-hal yang timbul atau menimbulkan rasa percaya para pelanggan kepada penyedia jasa ketika mereka bertransaksi dengan penyedia jasa tersebut. Kemudian ada empati atau perhatian tulus yang bersifat individu untuk mengetahui apa yang diinginkan konsumen. Bisa dari daya beli dia, waktu nyaman dia berbisnis atau bertransaksi, dan masih banyak lagi. Kemudian ada bukti fisik atau kemampuan penyedia layanan menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal meliputi fasilitas fisik atau kita biasa menyebutnya itu gudang, gedung produksi, kemudian ada juga perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan. Biasanya di sini itu digunakannya teknologi serta penampilan pegawainya. Pasti pelanggan ini ingin barang yang diproduksi itu harus steril lah. Kemudian ada juga model dari kualitas jasa. Cara mengatasi apa yang diinginkan pelanggan itu bisa dari ada 4 gap, yaitu knowledge gap, ada standard gap, kemudian ada delivery gap, dan terakhir itu ada communication gap. Nah, kalau di knowledge gap itu cara mengatasinya itu mereka itu mengukur kepuasan pelanggan dengan transaksi individual, misalnya survei online, wawancara pelanggan, berinteraksi dengan pelanggan, sosial media, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau di standard knowledge itu, karena kita sudah mengumpulkan informasi tentang harapan pelanggannya ini, langkah berikutnya itu adalah menggunakan informasi tersebut untuk menetapkan standar atau pengembangan sistem untuk memberikan layanan berkualitas tinggi pada pelanggan. Kemudian delivery gap. Nah, di delivery gap ini kita memberikan janji kepada pelanggan itu tidak terlalu tinggi sih. Kenapa tidak terlalu tinggi? Karena takutnya apabila gagal akan mengecewakan si pelanggannya ini. Kemudian ada manajemen merchandise. Manajemen merchandise adalah proses peritel mencoba menawarkan barang dagangan atau merchandise-nya dengan jumlah yang tepat pada waktu dan yang tepat pula pada pelanggannya untuk memenuhi keuangan perusahaan.
Kegiatan dari manajemen merchandise ini ada 3, yaitu menganalisis tren pasar. Maksudnya itu dalam menganalisis ini kita harus tahu apa sih yang sedang trending di pasar, apa yang laku lah di pasar. Intinya itu. Kemudian setelah kita menganalisis tren pasar, kita juga menganalisis data penjualan. Apakah bisa menimbulkan keuntungan atau malah menimbulkan kerugian. Kemudian apabila kita merasa kurang, kita dapat membuat sebuah penyesuaian terkait dengan merchandise sehingga dapat menimbulkan keuntungan. Misalnya masih kurang. Lanjut, ada tahapan penjualan dari merchandise-nya ini. Tahapan penjualan itu pertama kita harus memahami siklus hidup produknya itu. Maksudnya siklus hidup produk itu ada tahap perkenalan, atau pertama kali produk itu launching, kita memperkenalkannya kepada masyarakat. Kemudian ada tahap pertumbuhan. Nah, ini di tahap pertumbuhan ini itu masyarakat sudah tahu nih produk kita apa. Nah, kita ini gencar-gencar lagi menumbuhkan produk kita ke tempat-tempat yang lain. Namun terdapat persaingan. Kemudian ada tahapan pendewasaan, ada tahapan di mana si produknya ini akan banyak persaingannya, sehingga mau tidak mau kita harus bersaing lebih gencar lagi promosinya. Kemudian ada tahap pemunduran, ada tahapan di mana produk kita ini sudah tidak bermanfaat bagi masyarakat, sehingga kita akan mengalami kemunduran dari produk-produk kita atau mendapatkan kerugian lah istilahnya. Kemudian setelah memahami siklus hidup itu, kita harus mengumpulkan data penjualan produk dan perbandingan produk menggunakan teknik statistik untuk memproyeksikan penjualan. Nah, ini misalnya kita ada data produk nih, data penjualan, data penjualan ini kita bisa bayangkan apa sih yang terjadi di pasar, apakah produk ini sedang laku-lakunya, jadi kita akan mendapatkan keuntungan yang lagi naik atau malah sebaliknya. Kemudian kita juga selain itu tahapan terakhir itu adalah bekerja sama dengan vendor atau untuk berkoordinasi produksi dan pengiriman barang. Nah, kita itu harus bekerja sama dengan vendor untuk bisa mengkoordinasi nih kapan barang itu kita butuhkan bisa datang, sehingga tidak akan kehabisan produk. Lanjut, cara mengendalikan inventory itu kita bisa menggunakan analisis ABC atau dia ini membagi barang-barang persediaan itu ke 3 kelompok berdasarkan nilai uang dan nilai produksinya tinggi apa rendah. Nah, di sini itu ada 3, yaitu ada kelompok A. Kelompok A itu persediaan yang jumlah nilai uangnya tinggi, tapi produksinya itu sedikit. Contohnya itu Tesla motor. Kita tahu kan perusahaan Tesla ini produksi Tesla itu sangat sedikit dan hanya untuk orang-orang tertentu yang mampu untuk membeli barang tersebut. Kemudian ada kelompok B atau persediaan yang jumlah uangnya itu sedang dengan volume produksinya itu juga sedang. Contohnya kita pakai HP. HP kan nggak banyak, nggak sedikit Tesla kan, masih banyak. Nah, yang bisa beli HP itu juga nggak terlalu banyak. Nah, terakhir itu ada kelompok C atau kelompok persediaan yang nilai uangnya itu rendah, tapi produksinya itu massal. Contohnya kita menggunakan kebutuhan sehari-hari seperti sabun. Kan sabun itu kan murah, namun produksinya itu sangatlah banyak. Kemudian setelah kita melakukan analisis tersebut, kita bisa melakukan pencatatan yang akurat mengenai persediaan. Maksudnya itu kita bisa mencatat apa saja yang persediaan itu butuhkan. Misalnya persediaan itu mau habis, kita harus melakukan restock lagi gitu. Kemudian setelah catatan tersebut dibuat, kita harus catatan tersebut tidak bisa diserahkan begitu saja kepada kepala perusahaan. Itu catatan tersebut harus diverifikasi lagi oleh audit berkelanjutan dari si perusahaannya ini. Lalu di sini ada tipe pembelian merchandise. Nah, tipe pembelian merchandise itu ada 2, barang pokok dan barang fashion. Nah, di barang pokok itu permintaannya dapat diprediksi, sementara barang fashion itu tidak. Kemudian barang pokok itu dapat menggunakan data penjualan yang telah laku untuk forecasting, sementara
di fashion itu data penjualannya itu dalam forecast-nya ini sangat terbatas karena volatile atau tidak akurat. Kemudian hasil forecasting data pokok lebih akurat, sementara fashion tidak. Nah, seperti yang tadi kan volatile. Kemudian brand yang dapat dijual atau ya ada dua, yaitu national brand yang terdiri dari family brand, ada sub brand. Ya kalian tahu lah, banyak kok. Misalnya kayak Indomie gitu. Indomie kan terdiri dari Indofood gitu. Kalau private label brand adalah brand yang bisa mengcopycat lah. Contohnya kalau kalian belanja di Indomaret kan kalian pasti menemukan ada Aqua dan ada air mineral bermerek Aqua. Nah, mereka ini bisa membuat sebuah brand baru dengan mengcopycat dari Aqua ini, tapi nama mereknya itu merek dari si toko ini. Misalnya kalian berbelanja di Indomaret, maka akan tersedia air kemasan dengan merek Indomaret. Kemudian ada karakteristik dari bisnis retail. Karakteristik bisnis retail itu bisa dilihat dari jenis barang dagangan yang dijual, variasi atau assortment dari produk yang disediakan, tingkat layanan yang disediakan, harga dan biaya penawaran produk, serta keluasan atau kedalaman merchandise dan layanannya. Nah, maksud dari variasi itu adalah jumlah kategori barang dagangan yang ditawarkan oleh retail. Biasa variasi itu disebut juga sebagai luasnya barang dagangan. Sementara itu, kalau assortment produk itu adalah jumlah item berbeda yang ditawarkan dalam kategori barang dagangan. Sering disebut kedalaman barang dagangan. Nah, kalau variasi itu berarti itu seberapa banyak sih barang dagangan yang disediakan di toko itu. Kalau assortment itu seberapa banyak macam sih barang yang dijual tapi masih satu kategori gitu loh. Misalnya kalau variasi itu ada odol gigi, sabun, sampo. Nah, kalau di assortment produk itu berarti di sabun ini ada merek apa, merek Gift, Dove, dan masih banyak lagi. Itu contohnya. Kemudian ada bisnis retail berdasarkan kepemilikannya. Itu ada 3. Ada independent retail atau toko yang dimiliki oleh perorangan. Kemudian ada corporate retail chain atau jaringan retail. Biasanya ini dimiliki oleh perusahaan yang mengoperasikan beberapa unit retail. Jadi dia itu diketuai oleh perusahaan. Kemudian ada organisasi franchise atau bisnis retail yang mendapatkan lisensi untuk membuka dengan bantuan franchiser. Contoh yang ini itu kayak boba lah. Kita anggapnya boba. Boba ini misalnya pusatnya di Tangerang. Nah, kalian ingin membuka di Bandung, kalian harus ke Tangerang untuk mendapatkan izin untuk menggunakan nama dari si bisnis retailnya ini. Lanjut. Ada SDM, adalah sumber daya manusia. Manajemen dari sumber daya manusia itu memiliki tujuan utama, yaitu mendapatkan keuntungan biaya, karena sebagian besar pengeluaran retail itu dari SDM. Kemudian karyawan dapat menjadi sumber diferensiasi dengan retail lainnya dengan menyediakan kualitas layanan yang prima. Kemudian ada juga meningkatkan produktivitas karyawan dan menurunkan turnover karyawan. Nah, tujuan utamanya itu simpel, ya ini mensejahterakan karyawannya itu. Karena apabila karyawannya ini dapat bekerja dengan efektif, maka keuntungan yang didapat dari bisnis tersebut akan lebih banyak lagi. Lanjut, ada isu-isu dalam manajemen sumber daya manusia retail itu ada kontrol biaya karyawan. Nah, isu-isunya itu maksudnya masalah-masalah yang biasanya timbul di sumber daya manusia bisnis retail itu. Ada kontrol biaya karyawan. Kadang kan ada karyawan yang minta upah lebih padahal kerjanya tidak sesuai dengan upah yang diminta. Kemudian adalah penggunaan karyawan part-time. Kan biasanya dilakukan karena perusahaan itu tidak sanggup untuk membayar secara full-time.
Kemudian dia mengelola karyawan berdasar dari latar belakang berbeda. Maksudnya ini biasanya kadang takutnya ada konflik antara karyawan satu dan karyawan lain karena perbedaan lingkungan dari karyawan tersebut. Kemudian ada masalah dari sumber daya manusia yang internasional, adanya ketidakcocokan bahasa lah atau culture shock biasanya terjadi, yang menyebabkan karyawannya itu tidak bisa bekerja dengan baik karena berbeda budaya dan negara lah. Kemudian ada manajemen rantai pasokan atau seperangkat kegiatan teknik perusahaan untuk mengelola secara efektif dan efisien aliran barang dan informasi dari manufaktur ke pelanggan retail guna memastikan bahwa pelanggannya dapat membeli barang dalam jumlah yang diinginkan di lokasi dan waktu yang dipilih oleh si pelanggan tersebut. Manfaat dari manajemen rantai pasokan itu adalah untuk mengurangi biaya transportasi dan biaya inventory atau persediaan. Kemudian ada juga memberikan nilai untuk pelanggan dengan menyediakan barang yang diinginkan. Barang yang diinginkan di waktu yang dia pilih. Terus kita bisa mengurangi out of stock atau kita tidak akan kehabisan barang. Kemudian asesmen kita juga lebih besar. Karena kita akan menyediakan barang yang dipilihnya itu sebelum hari dia ingin barang itu diantarkan. Selain itu kita juga akan mendapatkan peningkatan dari laba atas investasi tersebut. Lanjut, ada kegiatan aliran informasi. Kegiatannya itu adalah ketika pelanggan melakukan pembelian, si sales person ini akan memindai kode UCP atau kode yang biasa terletak pada barang dagangan yang bentuknya bar-bar gitu. Kalau pelanggan juga membayar dengan kartu member gitu, dia akan men-scan juga. Kemudian informasi tentang pembelian tersebut akan dikirimkan secara online ke terminal pos kepada buyer atau planner. Kemudian informasi tentang pembelian itu dikumpulkan oleh buyer dan planner untuk dikirimkan ke pusat distribusi dan vendor pengiriman barang. Buyer atau planner berkomunikasi dengan vendor tersebut dan menempatkan pesanan pembelian untuk memasok toko. Lalu bayarnya ini akan memberitahukan pusat distribusi tentang pesanan yang masuk dan bagaimana mereka akan mendistribusikan ke toko-toko. Lalu kemudian manajer toko ini akan menginformasikan pusat distribusi tentang penerimaan atau mengkoordinasikan toko. Nah, kegiatan-kegiatan itu intinya apabila kita melakukan pembelian, maka kita akan men-scan data tersebut. Nah, data tersebut ini kita akan kirimkan ke vendor sehingga si vendornya ini tahu apa yang dibeli oleh si pelanggan ini sehingga akan disediakan terlebih dahulu. Nah, apabila si vendor ini sudah menyediakan, dia akan mendistribusikannya ke tokonya ini terlebih dahulu, toko retail ini terlebih dahulu. Dan apabila sudah masuk, nah manajer tokonya ini akan menginformasikan ke pusat distribusi bahwa barang ini sudah masuk. Lalu si toko ini akan mengirimkan barang ke pelanggan sehingga pelanggan dapat menerima barang yang dipesannya. Lalu ada EDI atau pertukaran informasi atau dokumen bisnis antara pengecer dan vendor. Informasi-informasi yang dibahas itu ada penjualan merchandise, ada persediaan di gudang, ada pesanan pelanggan, ada pemberitahuan pengiriman lanjutan, penerimaan barang, faktur untuk pembayaran. Itu adalah dokumen-dokumen yang biasa terdapat di EDI, sehingga pengecer sama vendor ini punya hubungan timbal balik nih, apa yang dibutuhkan si pengecer, kapan pengecer membayar vendor, itu ada di dokumen tersebut. Lalu ada strategi logistik, ada dua, yaitu ada full supply chain atau jenis di rantai pasokan di mana si permintaan barang yang dihasilkan di tingkat toko itu berdasarkan data penjualan yang ditangkap oleh terminal pos. Sementara push supply chain atau
jenis rantai pasokan di mana barang ini dialokasikan ke toko-toko di dasar permintaan setelah diperkirakan. Kemudian ada juga cross docking atau aliran merchandise yang mengalir langsung dari truk vendor melalui pusat-pusat distribusi pengecer dan dimuat ke truk retail untuk pergi ke toko retail tersebut tanpa disimpan di pusat distribusi. Nah, maksudnya itu ini menggunakan kapal lah intinya, karena dia menggunakan cross docking. Nah, setelah barang-barang ini sampai, itu barang-barangnya ini tidak perlu lagi masuk ke pusat distribusi, dia langsung distribusikan ke toko-toko yang membutuhkannya. Kemudian ada bullwhip effect atau efek yang terjadi ketika pengecer dan vendor tidak berkoordinasi kegiatan manajemen rantai pasokan mereka. Kelebihan persediaan menumpuk di sistem, bahkan jika penjualan retail untuk barang relatif konstan. Nah, maksudnya ini bullwhip effect itu adalah efek yang timbul akibat ketidakselarasan informasi dan antara kegiatan manajemen rantai pasokan si pengecer dan vendor ini. Kemudian penyebab terjadinya keterlambatan transmisi pesanan dan pengiriman barang yang dagangan, reaksi yang berlebihan terhadap kekurangan barang. Terlalu lebay apabila terjadi kekurangan di toko. Kemudian ada juga karena memesan dalam batch besar daripada menghasilkan jumlah pesanan kecil. Jadi dia ini memesannya itu dalam jumlah besar, padahal yang dibutuhkan toko itu hanya sedikit. Kemudian ada CRM atau Customer Relation Management, adalah strategi yang berfokus pada pengidentifikasian dan pembangunan serta pemeliharaan loyalitas pelanggan retail yang paling berharga dengan tujuan mengembangkan basis pelanggan loyal dan meningkatkan pangsa dompet atau share of wallet dan persentase pembelian pelanggan barang jasa dari retail. Nah, maksudnya loyalitas pelanggan itu adalah komitmen dari si pelanggannya ini untuk membeli barang dan jasa dari retail yang sama dan menolak vendor, menolak toko lain, sehingga pelanggan ini hanya ingin membeli di toko yang itu aja. Nah, cara untuk membangun loyalitas pelanggannya itu biasa kita dapat memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan itu. Kita harus bisa menciptakan pengalaman yang luar biasa saat mereka berbelanja di toko kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan program komunikasi merek, sehingga ya pelanggan ini tahu merek ini hanya ada di toko kita. Nah, kemudian pekerjaan awal dari CRM itu adalah membuat database pelanggan yang terdiri dari data transaksi, data kotak pelanggan, data preferensi pelanggan, dan masih banyak lagi. Kemudian cara melakukan atau pendekatannya itu kita meminta informasi identitas pelanggan secara langsung, bisa mendorong penggunaan kartu frequent shopper atau biasa kita sebut kartu member, menggunakan pendekatan biometrik, link nomor rekening giro. Maksudnya mereka itu kalau tidak punya ini bisa pakai giro, atau penggunaan ini e-wallet. Tujuan dari program komunikasi itu adalah secara jangka panjang membangun citra merek toko retail maupun merek private label dan menciptakan loyalitas dari pelanggan tersebut. Dan untuk jangka pendeknya kita meningkatkan traffic di toko retail dan meningkatkan penjualan di toko retail ini, sehingga kita dapat mendapatkan keuntungan pada jangka waktu dekat. Kemudian apa sih itu merek? Merek itu adalah nama atau simbol yang mengidentifikasikan dan membedakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh si pesaingnya ini. Jadi ini adalah pembeda utama. Nah, ekuitas merek itu adalah nilai tambah yang dimiliki sebuah produk atau jasa, dalam hal ini retail. Maksudnya itu ada merek ini mempunyai kelebihan apa daripada merek yang satu lagi.
Kemudian ada nilai merek bagi retail itu, nilainya itu untuk menarik pelanggan, untuk membangun loyalitas dari pelanggan tersebut, memungkinkan retail untuk menaikkan harganya lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan lebih, berkurangnya biaya produksi bagi retail, biaya promosi bagi retail karena merek ini sudah dikenal oleh banyak, dan bisa untuk penetrasi pasar baru. Kalau bagi pelanggan ini janji kualitas yang konsisten, maksudnya itu dengan merek ini pelanggan percaya bahwa kualitas dari produk ini itu tidak perlu diragukan lagi. Kemudian ini juga menyederhanakan proses pembelian pelanggan karena mereka sudah percaya kualitas ini tidak akan mengecewakannya, maka mereka tanpa pikir panjang langsung membeli barang tersebut. Kemudian ada juga mengurangi waktu atau upaya mencari informasi tentang barang dagangan tersebut karena mereka sini benar-benar paham merek yang ditawarkan itu apa. Cara membangun ekuitas merek itu adalah meningkatkan kesadaran merek, menciptakan tingkat kesadaran merek yang tinggi, membangun asosiasi merek yang diinginkan, konsisten memperkuat citra merek, dan menciptakan ikatan emosional atau biasa disebut relasi dengan pelanggan. Kemudian ada program komunikasi dari pemasaran retail terpadu. Ada beberapa programnya itu ada pemasaran secara langsung, kita langsung terjun ke lapangan. Biasanya kita melakukannya dengan cara membagikan brosur atau ya paling simpel itu brosur atau spanduk lah. Kemudian kita melakukan online marketing dengan penggunaan website, sosial media, dan masih banyak lagi. Kemudian kita juga melakukan promosi penjualan dengan menggunakan kupon. Misalnya kita menggunakan tipe kuponnya beli 10 gratis 1, atau enggak kita menggunakan jasa ini 5 kali gratis sekali penggunaan jasa. Kemudian periklanan. Nah, di periklanan ini kita bisa menggunakan radio, iklan TV, dan lain-lain sih, bisa juga menggunakan koran, media cetak lainnya, atau hubungan masyarakat. Nah, kalau di hubungan masyarakatnya ini kita lebih spesifiknya itu menggunakan selebriti atau spokesperson yang bisa mempromosikan barang dagangannya ini. Kalau di zaman sekarang sih kita bisa menggunakan selebgram, youtuber, vlogger, dan masih banyak lagi. Nah, itu saja kawan-kawan mengenai bahasan yang saya sampaikan. Apabila kata-kata saya masih kurang, saya mohon maaf. Selamat siang semuanya, dan terima kasih.